Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 30 Oktober 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu, yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudaraku terkasih, saat Yesus berkeliling dan mengajar, orang bertanya pada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan?" Jawab Yesus, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu." Dengan jawaban ini Yesus memberikan penegasan bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu butuh perjuangan, butuh usaha dari manusia. Keselamatan itu tidak tiba-tiba kita dapatkan, tapi perlu usaha dari kita. Walaupun kemurahan Tuhan selalu menjadi yang utama, tapi usaha baik kita menjadi penting. Yang menegaskan kita bisa menjadi yang terdahulu atau yang terakhir, tergantung pada kita dan kemurahan dari Tuhan. Kalau ingin yang terdahulu harus berusaha dan harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah kita lakukan. Bukan kehendak dan kemauan kita sendiri. Memang tidak mudah karena kemanusiaan kita, karena kemalasan kita, karena ego kita. Inilah tantangan yang paling berat bagi kehidupan beriman kita. Itulah perjuangan kita. Tapi selalu ada jalan bagi mereka yang tidak pernah menyerah dan selalu mengandalkan kebesaran Tuhan. Maka teruslah berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Untuk memberikan kesempatan yang Tuhan telah memberi kesempatan yang luar biasa untuk kita. Bahkan Tuhan ingin kita selalu dekat dan bersatu dengan Dia. Sayangnya, banyak dari kita yang kurang menanggapi ajakan Tuhan ini dengan baik. Kita merasa mampu dan bisa dengan apa yang kita miliki. Maka teruslah mendekatkan diri pada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ekaristi permenungan sabda. Percaya, pada saatnya kita akan mendapatkan sukacita keselamatan itu. Orang yang setia, orang yang tekun, melakukan hal-hal baik dalam hidup, selalu ada berkat yang Tuhan janjikan untuk dia. Maka tetaplah setia, tekun sebagai orang beriman. Karena apapun yang kita lakukan saat ini tidak pernah akan sia-sia untuk kehidupan kita kelak. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.